selamat datang kembali di mata pelajaran prakarya bersama Ibu Rista Manik. Nah, di kali ini anak-anak kita akan kembali membahas materi kita yang baru, yaitu bab kedua, yaitu bagian rekayasa. Nah, di dalam rekayasa kali ini kita akan membahas rekayasa teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagian yang pertama. Ya, langsung saja kita mulai. Nah, di dalam teknologi informasi dan komunikasi, sebelum beralih kita bagaimana perkembangan teknologi tersebut, terlebih dahulu kita akan membahas yaitu bagian A, sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman prasejarah dan zaman sejarah. Ya, kita bahas yang pertama, yaitu zaman sejarah. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi atau yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tongkat sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan namanya internet. Pada zaman prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, mereka menggambarkannya di dinding gua tentang berburu dan juga tentang binatang buruannya. Pada masa tersebut, manusia mulai mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, kemudian melukiskannya pada dinding gua tempat tinggalnya. Komunikasi manusia pada zaman ini berupa suara dengan menggunakan isyarat tangan. Pada zaman sejarah, mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, terompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Yang selanjutnya, perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode berikut. Yang pertama, periode 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Yang selanjutnya, periode yang kedua, yaitu 2900 sebelum Masehi. Pada 2900 sebelum Masehi, Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibanding dengan tulisan Sumeria. Ya, yang berikutnya pada periode 500 sebelum Masehi. Nah, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh dari sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Yang keempat, 105 Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang ini. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan
disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta. Sistem ini sekarang dikenal dengan istilah sistem cap. Ya, yang berikutnya adalah bagian B, yaitu media pengantar komunikasi. Semenjak ditemukannya alat komunikasi terus mengalami perkembangan. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu alat komunikasi masa lalu atau disebut dengan kuno, dan yang kedua alat komunikasi modern. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah media komunikasi masa lalu atau kuno. Beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno sebagai berikut. Yang pertama, kentongan. Kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gowatalo, dan Yogyakarta. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah ada atau akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode yang digunakan berbeda-beda. Kentongan besar biasanya disebut debuk. Ya, maksud Ibu adalah kentongan besar yang biasa disebut dengan beduk. Ya, selanjutnya yaitu B. Daun lontar. Pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah mulai memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Pada waktu itu, surat menyurat hanya terbatas antara kerajaan. Media yang digunakan untuk menulis surat adalah daun lontar. Selain itu, ada juga yang menggunakan kayu, bambu, tulang binatang, rotan, dan lempengan batu yang dikenal dengan nama prasasti. Ya, yang berikutnya adalah media komunikasi lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Ya, yang berikutnya adalah burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Ya, yang berikutnya adalah prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Yang berikutnya adalah terompet dari tanduk hewan. Dahulu, bunyi terompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Terompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Yang kemudian bagian berikutnya, terompet keong. Terompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa
agar dapat berkumpul. Hingga saat ini, trompet keong masih digunakan dalam acara adat, terutama di daerah pesisir. Ya, yang terakhir adalah piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, bahasa yang memiliki makna tertentu. Nah, jadi ini adalah anak-anak materi kita di bagian rekayasa bagian pertama. Jadi video selanjutnya akan Ibu berikan di materi kita minggu depan dengan akhir kata sekian dan terima kasih. Salam sehat.